Bisirrin wal alan, pada sembunyi-sembunyi, wal alan, dan terang-terangan. Wa 'alal ilahi fi kulli amrin awila. Awila kata awila. Dan atas Tuhan dengan segala urusan awila, berpegang teguhlah oleh kalian. Kalau awala, berpegang teguh oleh yang membaca Quran. Karena yurok itu fi'il madhi, tidak fi'il mudhari, tidak amal. Boleh awila, boleh awala. Kalau awila, berpegang teguh oleh kalian. Dza ba'du adabin liqarin watluban baqin minat tibyani wan mukammilan. Adapun ini yang telah disebutkan, yaitu sebagian di antara adab-adab bagi orang yang baca Quran, dan carilah yang sisanya daripada kitab At-Tibyan karya Imam Nawawi. Terusnya apa? Wanhu mukammilan, dan tujulah olehmu kitab Tibyan padahal menyempurnakan dari apa yang kamu pelajari ini. Wallahu a'lam bishawab. Segini biar kelar dua baris malam ini. Ngaji sampai jam 12. Gimana saudara? Ya. Kalau enggak kita ngomongin kitab Tibyan panjang banget itu kitab ya. Jadi saya garis besar ya. Kita masih ada Quran aja ini. Saudara sekalian yang mulia, hidup kalau kita pengen bahagia di dunia dan di akhirat, tidak ada cara kecuali menapaki torekat salafus saleh. Di awal-awal kitab kita dijelaskan man yatluban. Di awal-awal man rama'an. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang lagi apa lagi? Belum. Man rama'an yasluk tariqal awliya falyahfadhan hadil wasaya amilan. Man rama'an yasluk tariqal awliya, siapa orang yang berkeinginan menempuh jalan kebahagiaan yang ditempuh oleh para wali-waliullah, amalkan 9 wasiat yang ada di dalam kitab ini. Salah satu wasiatnya adalah hifdzul awqat, memanage waktu. Dari mulai bangun tidur sampailah kita tidur kembali. Kita sampailah pada materi sholat isra. Sesudah sholat isra, dia gampang tengah 7, habis sholat isra, apa yang harus dikerjakan? Yang tertingginya baca Quran. Begitu urutannya. Nah, dalam baca Quran ada adab yang harus dijalani oleh orang yang gemar ngepetal Quran. Apa yang bisa harus diakses dari Al-Quran, yaitu asyiyamul hamidah, karakter yang baik, yang terpuji. Mana di antara orang yang gemar baca Quran dalam hidup dan kehidupannya kudu apa? Malam hari ini akan membedah satu dari puluhan yang sudah kelewat tentang adab-adab orang yang baca Quran. Apa itu yang harus dilakukan? Wa yuraqibul maula bisirrin wal alan. Orang yang baca Quran itu kudu memiliki karakter muraqabah. Muraqabah. Dan malam hari ini kita akan bicara tentang muraqabah. Apanya? Setidak-tidaknya 3 hal. Yang pertama, apa definisi muraqabah? Sehingga kita bisa mengakses cahaya Quran. Apa itu muraqabah? Yang kedua, apa manfaatnya muraqabah? Yang ketiga,
apa kiat-kiatnya supaya muncul di dalam diri muraqabah. 3 ini. Sampai jam 12 enggak ada, kita singkat-singkat aja biar enggak lama begitu nantinya. Apa tuh muraqabah? Muraqabah itu hadirin perasaan dalam hati bahwa tindak tanduknya, tutur katanya, gerak-geriknya diawasi Tuhan, dikontrol Tuhan, diperhatikan Tuhan. Ada CCTV. Muraqabah adalah perasaan dalam hati apa yang dia lakukan dilihat Allah, dipandang Allah, dikontrol Allah, dipantau oleh Allah. Dan ini menapaki dunia korek. Namanya disebut maqamul ihsan. Maqam apa? Maqam ihsan. Yang namanya saya bawa mobil, namanya maqam ihsan. Gitu. Ihsan. Gitu. Maqam apa? Ihsan. Bawa mobil dulu. Namanya ihsan. Maqam ihsan. Apa tuh ihsan? Maqam di antara ihsan, fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Kata Nabi di dalam hadis Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab, kata Sayyidina Umar, Rasulullah bersabda, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ihsan itu di antara poinnya untuk materi kita aja. Jika Anda tidak bisa melihat Tuhan, yakini Tuhan melihat gerak-gerik Anda, Tuhan kontrol Anda, Tuhan awasi Anda, sehingga Muslim di dalam hatinya ada CCTV. Enggak perlu CCTV yang lain, udah ada dari dulu. Dalam diri Muslim yang gemar baca Quran, ada perasaan dikontrol, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya muraqabah. Jadi muraqabah itu CCTV di dalam hati sanubari seorang hamba. Itu muraqabah. Apa manfaatnya kalau kita memiliki muraqabah? Hati kita penuh dengan ma'rifatullah. Hati kita terbuka, terisi cahaya-cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita minta setiap habis salat. Ya Allah, ya nuras samawati wal ardi, imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa, amin ya rabbal alamin. Itu orang kalau habis baca sholawat 100, setelah salam udah 100 doa, Allahumma yassir alaina ziyaratal Makkah wal Madinah warzuqna al-'afwa wal 'afiyah was sakinah bijahi sakinil Madinah sallallahu alaihi wasallam. Ditambah ya Allah ya nuras samawati wal ardi imla qalbi bi anwari habibikal mustafa waj'alni min ahli sofa wal wafa, amin ya rabbal alamin. Beristighfar. Ya Allah, antarin saya ke Mekah ke Madinah. Sampai punya duit ke ziarah Rasulullah. Itu anterin, gampangin saya ke Mekah Madinah. Kurniakan kepada kami
ampunan, kesejahteraan dari dan ketenangan hidup dengan keagungan Nabi yang tinggalnya di kota suci Madinah. Ya Allah yang menerangi langit dan bumi, yang memberi cahaya langit dan bumi, isi hati saya ini dengan cahaya-cahaya Nabi Muhammad, cahaya ma'rifat, cahaya hidayah, cahaya taufik, dan seterusnya. Jadikan saya termasuk orang yang memiliki kebeningan jiwa, termasuk orang yang menepati janji sebagai hamba Allah. Begitulah kata Imam Abu Naimah habis 100 sampai dalam jamaahnya pada hatinya penuh dengan iman. Baik saya begini. Kalau juga kita baca sholat, kita wajib juga kita kayak ini. Muraqabah manfaatnya kalau sudah dimiliki akan muncul anwarul ma'arif, cahaya-cahaya makrifat, mengenal Allah, mengenal Rasulullah. 2, akan terbuka dadanya lebih luas dalam hidup, sehingga tidak pernah mengenal duit dikit dalam hidup. Kenapa? Artinya luas. Kalau dia nggak punya duit, puasa. Dengan puasa nggak pernah nanti orang. Puasa itu mau nggak mau puasa, mau ngapain? Makanan di rumah orang ada. Ya, orang berjual makan, ada putih doang. Kalau puasa mau ngapain itu? Kalau orang kaya yang tinggal di Pinang Mas, Pondok Indah, Duren ada, Gurami ada, Iga ada, semuanya ada. Lama nggak puasa, wajar lah makanan banyak. Nah kita kayak beli makan, sekarang nggak punya duit, bener nggak? Puasa. Tadi pagi sampai sore tidur, pulang boleh, sampai jam 5 baru makan. Ngapain? Puasa. Bener nggak? Dada luas. Nggak bingung itu. Ngapain hidup dibingung? Pegangan dari tembok, ya kan? Gitu. Insyirahus sadr itu orang yang memiliki muraqabah, dadanya luas, hidup laksana. Tulisannya di Pegadaian, mengatasi masalah, tambah masalah, bukan tambah masalah, itu tulisan doang. Mengatasi masalah, isinya tambah masalah. Kalau ini nih, kalau ini terbuka, mengatasi masalah, tambah masalah. Dalam itu muraqabah. Mau ngapain? Begitu, muraqabah. Mana lagi yang didapati? Akan terpancar dari hatinya cahaya kebahagiaan, cahaya kesyukuran dalam hidup. Mau ngapain? Hidup mau nyari apa? Hidup begitu. Mau ngapain? Biarin aja. Ya nabiul ilmi wal hikmah. Mana lagi manfaat muraqabah? Ilmunya berkah. Biar dia bisa tahlil doang, manfaat. Dia bisa tahlil doang, panggil orang, suruh zikir. Tahlil. Nggak kayak kita nyelak mulu memimpin tahlil, nggak begitu memimpin tahlil. Padahal dia nggak pernah disuruh-suruh. Karena kan punya muraqabah, bisa nyala, mau nyelak. Kan kayak begitu. Ini kagak benar. Itu ngapain? Begitu. Udah saudara baca aja tahlil. Pertama jangan buat orang yang rugi. Namanya kita jadi jembatan. Jembatan itu buat dilewatin doang yang enak orang. Kita bisa tahlil, belajar tahlil untuk diri keluarga,
Berdiri keluarga, orang lain panggil, itu namanya side effect. Begitu, hikmah. Enggak diniatin buat orang lain, buat kita aja. Keluarga kita, kalau kita meninggal, famili ziarah kubur orang tua yang ganjarannya haji bisa tahan. Begitu, bisa tahan. Mau ngapain? Kita orang majelis baca aja, tahlilan kudu bisa nih orang laki. Orang laki itu tampaknya jauh kata orang dulu. Langkahnya jauh, maknanya orang laki itu bakal keluar rumah. Kalau orang wadon di rumah. Kalau kita anak laki bakal keluar rumah, kudu bisa tahlil. Jangan agak bisa. Kalau saudara bisa mimpin tahlil, di kantor ada selamatan saudara dipanggil, kan rumahnya di saya juga Pak Bos. Benar nggak? Nah, gitu. Ada tahlil doang. Gitu. Bos udah manggil yang tadinya pakai tangan aja usrat, udah usrat aja. Apaan? Usrat dia. Itu begitu. Gara-gara apa tuh? Bisa tahlil. Ya. Bisa naik gaji gitu. Jangan enggak. Maka saya ini saking saya nama jamaah, saya karangin ini tahlil kayak gini nih. Kalau mayatnya banyak kayak gini doanya nih. Kalau mayatnya itu berbuat kayak gini nih, kajian kayak gini, ini bukunya ini nih. Kalau ditanya dalilnya di depan ya, kalau ceramahnya yang di tengah udah ada terus cuma baca aja, gitu, baca aja. Saya udah buatin lengkap dalilnya, ceramahnya, kenapa baca Yasin, baca ini nabinya begini, enggak ada. Udah buatin, tinggal dijalanin doang, gitu. Kami kita buatin, kalau orang tahu doa begini nih, kalau orang lahiran doa begini nih, kita doanya begini nih. Jadi jangan sampai kondangan pakai batik, sampai layak pakai batik, layak pakai batik, begitu. Ke masjid pakai batik mulu. Waduh, ini gak pakai menyesuaikan, begitu. Orang mati tahlilan, orang 7 bulan tahlilan juga. Batik mulu, sunatan, tahlilan, dan doain siapa ini? Ini bukan haul, lahiran doanya apa yang dari agama. Ini 7 bulan doanya gimana? Ini hitangan doanya gimana? Ini naik pangkat doanya bagaimana? Ini rumah baru doanya bagaimana? Biar baru itu udah batik, batik. Begitu, kita buatin bukunya. Oh bukunya, saya ulama kenapa? Daripada ibu, begitu. Begitu, itu buatin buku-buku. Begitu, biar apa? Jadi itu jadi manfaat ilmunya, berkat muraqabah. Begitu, perbuatan yang bermanfaat, tutur kata yang bermanfaat, itu muraqabah. Ini keuntungan muraqabah. Keuntungan. Doa biar kami jam 12. Yang ketiga, bagaimana nih caranya kita biar bisa muraqabah? Caranya ada 2. Ada lewat jalur doa, ada lewat jalur latihan. Ada 2. Begitu. Bagaimana langkahnya? Lewat jalur latihan. Tahapannya ada 4. Ini bisa 12 lagi. Apa? Udah catat aja, dan bisa ngajar. Begitu. Saya nggak mau ngaji itu cepet tamat, nggak mau. Tapi pengennya cepet paham. Gitu. Bagaimana langkahnya? Yang pertama, ini tingkatan yang tertinggi, munculkan dalam hati bahwa Tuhan itu melihat, Tuhan itu mendengar, Tuhan itu mengetahui. Munculkan dia, Allah tahu dosa kita, perbuatan kita, semua, sehingga hidup penuh ikhlas, tidak perlu kepura-puraan,
Tidak perlu bermunafik dalam hidup, tampil apa adanya, nggak perlu gaya-gayaan yang ujung jadi stres. Allah lihat begitu. Mau ngapain? Maksain diri, nggak punya maksain diri. Sampai ngutang-ngutang beli mobil kredit lagi bunyinya aja kredit. Nggak usah maksain. Orang punya suatu saat kita, Allah tahu. Tenang aja, jangan kita jadi begini. Allah lihat, Allah dengar. Ini tinggi, rada berat sama kita. Nomor satu ini. Karena memang dalam dunia sufi itu selalu menyebutkan dari tertinggi dulu baru turun. Itu dalam dunia sufi udah biasa. Kalau kita ngomongin apa? Sholat witir. Berapa terbanyaknya? Begitu dulu pertanyaannya. Itu pastikan kita tasawuf. Kalau kita itu sholat witir, berapa paling tingginya? Itu fikih. Kalau tasawuf ngambilnya yang tertinggi. Kalau nggak kuat turun. Kalau fikih tahapannya dari bawah naik. Itu metode ulama. Maka kalau kita tasawuf, kita metodenya tertinggi. Munculkan di hati bagaimana biar Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah pandang kita. Ini munculkan ini. Ini berat. Bagaimana biar ini berat? Orang lain bisa, kita juga belum bisa. Apa zikirnya? Saya sering ajarin materi yang sudah lewati. Suruh baca 21 kali habis isya sebelum tidur. Jam berapa aja? Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayhi. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. 21 kali. Artinya Allah selalu membersamai. Kemana sih? Allah selalu menyaksikan gerak-gerik. Allah selalu memandang diriku, tindak tanduk. 21 kali. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya. Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadhirun ilayya.
sebelum tidur malam ini nggak baca, nggak usah, kan udah baca kan. Mau tidur baca lagi ya silakan juga, kan udah baca, bisa bukti bentar supaya muncul perasaan muraqabah. Tingkat latihan itu saya ajarin anak santri Rasulullah itu selalu baca salam sholat Rasulullah, imam ya Rasulullah, syahid ya Rasulullah, nabi. Ini latihan untuk memunculkan adab yang bagus dalam hidup. Kelasnya latihan untuk menuju muraqabah yang sesungguhnya belum kuat. Kalau bayi nggak boleh kasih singkong, bubur. Kelasnya begitu. Kalau lodan kelas singkong. Jadi ada tahapan dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi langkah pertama menuju muraqabah munculkan di hati bahwa Tuhan lihat kita, Tuhan tahu kita, Tuhan memandang gerak-gerik kita, selalu bersama kita. Sehingga andai sedekah enggak bakalan riya, mengapain ria Tuhan? Sudah cukup dia aja. Hidup gak perlu banyak mengeluh. Nah, Tuhan lihat. Begitu. Ini langkah pertama. Kedua, bagaimana biar kita bisa muraqabah? Kalau yang pertama ini berat, memunculkan Allah dalam hati berat, karena tahapan makrifat kita sama Allah terlalu amat sangat jauh. Karena menuju kedekatan Allah ada 70.000 tembok cahaya. Karena terlalu jauh dari tembok ini, maka turun dari nomor 1 ke nomor 2. Nomor apa? Yakin di kanan kiri kita ada Raqib, ada Atid. Munculkan dalam diri kita ada malaikat Raqib yang terus menerus mencatat kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh kita. Di kiri kita ada malaikat Atid yang terus-menerus mencatat keburukan demi keburukan yang dilakukan oleh kita dan tidak mau tobat. Itu dicatat. Betapa mulianya. Ada orang kerja untuk kita tanpa kita gaji, tapi nyatet terus. Jadi sestri, sekretaris pribadi, tanpa perlu kita gaji dia. Itulah Raqib. Jadi tidak perlu kita punya tindakan kayak Bang Madin, Bang Madin, nyumbang masjid catat di buku. Gitu. Mau ngapain? Udah ada Raqib yang nyatat. Yakini. Jadi ini CCTV, malaikat Raqib nyatat. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi Raqibun Atid. Apa yang diucapin tercatat pada Raqib dan Atid. Mau ngapain? Hidup. Sehingga hidup tidak terlalu oleh keadaan. Bagaimana biar memunculkan tahapan kedua ini? Maka bangun tidur. Sesudah kita alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa nusyur, ucapin salam sama malaikat. Assalamualaikum malaikat Raqib. Assalamualaikum malaikat Atid. Kalau udah pernah belum kirim salam malaikat Raqib? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari zaman kibernya sampai di hari belum pernah. Inna lillahi. Pasti ngalamin dana rendah mulu ini. Enggak benar. Malaikat baik amat menyatat kita ngaji, nyatat baca Quran, nyatat kita tidak pernah ucapin salah. Wali-waliullah kalau pagi salah. Ente buka Google aja, orang
Ucapin makasih. Ucapin makasih. Kalau pengen panjang, nih ulama nih. Assalamualaikum ya malaikat raqib wa atid, narju minkum nadaratikum wa rahmatikum wa atafatikum hadiyatan minni ilaikum suratul Fatihah. Puyeng kalau kayak begini. Besok boleh baca. Saya mengajar gampang aja. Yang sempurnanya lagi begini, karena dua malaikat. Assalamualaikum ya mala ya raqib wa atid, narju minkuma nadaratikuma wa rahmatikuma wa atafatikuma hadiyatan minni ilaikuma suratul Fatihah. Malaikum raqibat, ini bahasa kita aja, bahasa Arab yang dapat begini ngapalinnya ngapalin begini-begini itu bahasa kita aja. Assalamualaikum malaikat raqib dan atid, saya berharap kasih sayangmu, cinta kasihmu, bantuanmu sebagai ucapan makasih ku hadiahkan kepada anda kedua raqib atid surat Fatihah. Betul. Dan sungguh ini belum pernah aduh parah banget, kalian guru belum ngajarin. Ya Allah, gurunya disalahin. Coba itu, guru yang bersama guru yang disalahin. Nah kan ajarannya dari kita belum lahir. Lah kita pendidikan kita belum lahir udah ada. Kita ini kan tahun 800 Hijriah, ini kan 1400. Tahun lama. Jadi ini guru nih salah. Kita salah kalau ngaji dari dulu. Salah mereka salah. Pagi biar sehat. Ini saya bagi rahasia. Kalau mau 4 mereka, boleh tanya tak mau. Orangnya dari ini. Bagaimana biar kuat, kata dia. Ini dari pagi ke malam ini malaikat tempat saudara yang sakit suruh hadiahin malaikat tempat Jibril, Mikail, Israfil, Jibril, Fatihah, sholat bersehat itu penyakit gula dalam macam sehat. Jadi kalau ada kasih penyakit ya masuk angin, yang modalnya cepet doang bisa. Iya Pak, itu begini. Benar, kan modal-modal rumah sakit cap dua hadiah yang malaikat. Tapi raqib atid ini karena kita makasih sama dia, nah kan dia nyatakan kita sekretaris, sekjen, kan baik banget kita berbuat baik bicara. Masa kita nggak ada baiknya sama dia? Dari kecil ambilnya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Udah kita ajarin sekarang. Kita baca sama-sama. Cara yang sempurna beda ya. Yang sempurna aja. Baik. Assalamualaikum. Ya Raqib. Ya Atid. Narju minkuma nadaratikuma wa rahmatikuma wa atofatikuma hadiyatan minni ilaikuma suratul Fatihah. Kalau begini dari kecil, gua catat. Baiknya syukur dicatat Pak.
tulis saja assalamualaikum. Dari mana ada yang rekam nanti bisa disalin biar tidak terlalu panjang. Kalau dicatat assalamualaikum ya Raqib ya, laten aja laten biar tidak terlalu lama nulisnya, tapi disingkat-singkat begitu kayak SMS, singkat aja assalamualaikum ya Raqib ya Hatib narju minkuma nadorotikuma warahmatikuma wa amofatikuma hadiyatan minni ilaikuma suratul Fatihah. Begitu. Jadi umat itu maksudnya ada dua. Itu begitu. Kirim salam sholat mereka dari bangsa nyata dari dulu kita sholat kita ngaji dicatat amal mereka masa luar biasa banget dicatat. Ini sebelum ada WA sama FB udah dicatat, udah diposting, dia yang posting. Segitu juga makasih. Belum ada video-video kayak gini di YouTube udah diposting sama dia. Kata makasih. Dan dulu nyatet amal baik kita, termasuk yang nyolong duit kita dicatat sama dia. Jadi nggak perlu mulut. Nyolong dia catatannya kan makasih dicatat. Ya akhirat bakal balik sama kita. Nyolong duit berapa? 1 juta. Jangan gede 1 juta. 1.000 rakaat sholat dia buat kita. Ya 1.000 puasa dia 1.000 hari buat kita. Jangan duit 1.000 itu kita nyolong. 1.000 hari itu saudara, 1.000 hari berapa tahun? Hampir 4 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Coba, puyeng nggak kita? Puasa kita 3 tahun buka-buka, hanya buat nutupin dulu. Ikut organisasi Dharma di Dahar Balwan 5 aku hiji di Semea, di kantin bawa 5 aku 1. Itu berapa tuh? Mana orang yang ngaji juga 5 mini. Ini repot. Maka mendingan duit kita di orang dibanding orang duit kita. Puyeng, beneran. Puyeng. Nabi nanya sama sahabat, "Manil muflis?" Sahabatku siapa orang bangkrut? Kata sahabat, dia orang bokeh. Bukan. Rajin ngaji, rajin sholat, rajin tahajud. Tapi dia ngambil barang orang belum dibalikin di dunia, habis kerjaannya buat dia. Maka bakal muncul neraka. Dan kita kirim dia salam sama malaikat. Hadir Fatih. Tidur. Makasih ya Fatih, dicatat. Jadi kita nggak setelah diambil ada di akhirat. Di dunia kayak jenggot dicukur. Kalau jenggot dicukur makin dikit makin banyak. Ini mau dikasih banyak sama Allah, jangan biar capek-capek. Duit hilang timang 100.000 dong jadi dukun. Baru dukun siapa yang ngambil 100.000 buat maharnya baru itu 1 juta kan rugi. Mirip. Benar nggak? Yang apa coba? Oh baik. Assalamualaikum ya Raqib ya Atib narju minkuma nadorotikuma warahmatikuma wa atofatikuma hadiyatan minni ilaikuma suratul Fatihah. Begitu. Amalnya biar berkah hidup. Kita ini bagaimana? Yang dicari apa?
Berkah itu duit dikit cukup, apalagi banyak itu berkah. Kalau orang kata berkah duit banyak habis juga, dan jelas. Dari dulu kerja gak ada wujudnya, capek. Ini berkah ini. Nah, ini nih murabah langkah kedua. Langkah kedua. Aduh, Rocky Batin tidak kebaca sama saya dari dulu. Memang saya ajarin tuh ada malaikat begitu, tapi kok gak ingat begitu tuh. Nah ini karena makrifat kita rendah. Kalau kita gak mampu juga ketemu Rocky Batin, langkah ketiga. Bagaimana biar muncul muraqabah? Ingetin malaikat maut di belakang kita. Ingetin bentar lagi kita mau mati. Munculkan kesadaran bahwa kita bakalan mati. Yang namanya mati di depan mata. Kata ulama, ma ra'aitu yaqinan asbaha bisyarki mislal maut. Aku tak pernah melihat barang pasti, tapi diperlakukannya kayak barang yang kagak pasti. Itulah mati. Orang ngapain korupsi, ngapain sikut-sikutan, ngapain menfitnah orang, dia pikir mau hidup terus, bakal mati, tak bakal dirasa. Begitu muraqabah. Jadi bentar lagi mau mati. Mau ngapain? Kalau mau mati, harta apa kita nyolong-nyolong barang orang, dibawa juga kagak. Sampai punya mobil Alphard, rumah gede banget. Mobil aja ada 3, rumah gede, duit di bank banyak. Mati kita, mana bini kita kawin sama dulu musuh kita lagi. Enak gak musuh kita? Baik, naik Alphard, hartanya diambil, yang disiksa kita, rugi, untung kita. Mau ngapain kita lamunin? Udah hidup biasa aja. Jadi tenang. Mau ngapain? Enggak ngoyo. Itu biasa aja. Sampai Ustaz Sari masuk juga tuh, kita doain saya. Ya Allah, ngapain itu? Benar nggak? Kita mati dibungkus sampai kapan? Begitu. Tapi nggak dikasih kantong, nggak tahu udah kalau dijadiin, udah dikasih kantong pakai kapannya? Kagak ngapain? Hidup di stres, hidup dijalani. Ini yang paling penting. Ingat kalau kita bakalan mati, malaikat mau di belakang kita siap ngambil kita. Maka kita mau korupsi, kan? Mau berjulas, mau ngapain? Apa yang dijelasin? Orang ujungnya kita bakal mati, nggak ada yang dibawa. Nama kita aja ganti almarhum. Badan kita udah disebut namanya, jenazahnya mana? Padahal namanya Udin. Kalau kita aja Udin mana? Jenazahnya hilang tuh. Apalagi keluarga kita udah ada, udah jenazahnya. Begini. Udah masuk kubur, mendiam. Ya Allah, mendiam. Hidup nih, gitu. Ujungnya dikubur, kata mendiam, bukan meriang dikubur, meriang, stres. Mau ngapain hidup? Yakin kita bakalan mati. Dan di akhirat cuma 2, surga neraka. Tinggal pilih, mau milih mana? Begitu, banyak memilih. Bagaimana ini biar muncul di dalam diri kita muraqabah tingkat 3 supaya muncul kematian. Saya dari yang teringatnya dari Al-Habib Muhtar radhiyallahu ta'ala, ulama di Tegal, di kampung Karaton, dekat Kubah Al-Haddad, tahun 2000, udah 24 tahun. Aus sini ya Habib, beri pesan mulia buat saya.
saya hidup terang. Kata beliau, "Qul ya Fakhruddin, idza asbahta wa idza amsayta salasa mawat. Allahumma barik li fil maut wa ba'dal maut." Begitu. Nirnya dari beliau. Baca subuh sama maghrib 3 kali. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik lana fil maut wa fima ba'dal maut. Ya Allah, berkahi kami saat kami mati dan kehidupan pasca kematian. Baca ini biar muncul muraqabah tingkat 3. Tingkat 3. Biar muncul. Ini tahapan menuju muraqabah, saudara. Supaya hidup kita terlarang. Yang sekarang rumah kita dikasih CCTV segala macam, itu muraqabah, tapi aspek zahir buat mengintai doang. Gitu. Ini muraqabah kita untuk hidup terlarang. Yang keempat, bila ini nggak muncul juga ingat mati, sulit bagi kita. Maka yang keempat, bayangin ada ganjaran, ada siksaan. Kalau kita berbuat baik, baca sholawat balasannya begini, sholat duha balasannya ini, baca Quran balasannya ini, menuju muraqabah. Mana nilai-nilai manfaat? Ini terendah. Maka saya sering ngajarin baca sholawat yang diomongin duit, dan saya kena kritik juga. Tapi gak apa-apa, saya gak pernah marah. Orang mengkritik apa, itu hak orang. Ngapain yang diomongin duit mulu sama jamaahnya? Begitu. Sholawat duit bukan. Karena ini gak bisa kalau dibilang kita baca sholawat biar dapat Nabi Muhammad. Gak nyampe. Jadi yang paling gampang duit dulu. Emang itu yang bikin mumet sama dia. Maka ini dulu biar beres. Yang lain nanti Allah akan beresin. Yang penting tertanam dulu nih mahabbah Rasulullah. Karena ini yang kita tuju. Nah, ini kelas rendah. Baik itu bubur, nggak bisa singkong, nggak bisa. Ingetin motivasi agama. Bagaimana nih untuk menghasilkan ini? Muraqabah tingkat 4, yaitu bayangin ada ganjaran, ada siksaan, dampak positif, dampak negatif. Bagaimana biar muncul nih segala sesuatu ada resikonya, positif, negatif. Bagaimana biar muncul ini? Amalannya 3. Ini nggak pakai lirik. 3 amalan. Yang pertama, limada. Yang kedua, kaifa. Yang ketiga, liman. 3 ini. Yang pertama, limada. Yang kedua, kaifa. Yang ketiga, liman. 3 ini cakap. Kalau kita ngerti, apa tuh limada? Untuk apa sih gua hidup di dunia ini yang Tuhan hadirkan di jagatnya? Untuk apa? Limada, untuk apa Tuhan hadirkan saya di jagat raya? Apakah untuk menambah hitamnya dunia dengan dosa yang ada, ditambah dosa kita? Atau untuk apa? Tanya. 2, kaifa. Bagaimana cara saya hidup di dunia ini? Bagaimana? Karena ini menuju muraqabah. Bagaimana saya hidup? Akan muncul pertanyaan, wajar dimunculkan Nabi Muhammad biar kita bisa nyontoh maunya Tuhan. Cara hidup yang benar. Kalau lagi punya bagaimana? Lagi gak punya bagaimana? Semua hidup itu gampang. Biar tidak jalan stres. Yang ketiga, 5, untuk siapa saya ibadah ini? Apakah untuk tetangga? Ataukah untuk bini? Bukan, tidak, untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Enggak ada. Untuk diri sendiri. Makanya istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, ini istrinya Rasul, Siti Aisyah. Bisa dibuka di dalam kitab tarikh. Ummul Mukminin. Saban hari puasa. Buka 5 hari.
Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasrik yang 3. Selebihnya saban hari puasa. Saban hari puasa. Enggak pernah buka. Siti Aisyah puasa terus. Dan Siti Aisyah ini sahabat hebat, kiai yang lakinya Nabi, Nabi termulianya Nabi, yang lakinya punya syafaatul uzma, lakinya. Ngapain pakai puasa-puasa? Orang lakinya punya syafaat. Kalau kayak kita itu sampai puasa-puasa. Kalau kita mikir orang bininya Nabi aja sampai puasa, itu bininya, tak kita, cucu Nabi bukan, ponakannya bukan, cicitnya bukan. Ya Allah, ibadah malas banget. Udah begitu pengen masuk surga kan? Ya Allah. Kenapa sampai Siti Aisyah ibadah kayak begitu? Karena Siti Aisyah paham belum ditemukan ada teman makan yang kenyang kita. Siti Aisyah nggak tahu kalau di Pondok Pinang ada nggak di Pondok Pinang temannya makan 3 piring yang kenyang kita? Ada nggak? Ada nggak? Jadi yang kenyang siapa? Yang makan. Maka dia lihat kakinya ibadah Rasulullah. Itu untuk Rasulullah bukan buat Aisyah. Maka gua juga perlu ibadah. Itu begitu. Lagi kita cuma ponakan kiai doang. Ya Allah, kalau kita satu lagunya ponakan. Orang bininya Nabi dibaga. Dia tahu amalan itu bapak kita yang kiai itu buat dia. Kita tuh amalan lagi nggak bisa. Itu masjid yang bangun kong kuat, itu kong lu amalnya, lu belum. Benar nggak? Begitu. Ini nih yang kita harus paham. Yang kita sebut orang masjid itu kong kuat, orang langgar kong kuat. Yang bangun, iya itu amal kong lu. Dia yang makannya kan yang dia, lu kagak. Nggak bisa ngandel begitu. Maka kita perlu tanya pada diri kita, limada kaifa lima. Dia untuk siapa kita ibadah kayak anjing? Untuk diri sendiri. Begitu. Untuk diri sendiri. Agar supaya kita paham hidup dan bakal muncul muraqabah. Dan ini yang paling penting. Muraqabah. Anak kulihat saudara. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, kakeknya Fathul Mu'in, inilah di antara adab-adab orang yang membaca Al-Quran perlu memahami ini. Masih banyak. Di mana saya nyari ngaji kitab Tibyan? Biasanya keesokan baca itu. Di mana? Di sini baca itu. Ini penelitian, bukan? Di Mu'in. Enggak ikut ngaji ini di Mu'in. Biasanya beliau baca itu. Tibyan. Dia suka baca kitab. Kalau dari lisan ya saya yang semen itu tadi. Itu saya dengar itu, beliau baca kitab itu juga. Karya Imam Nawawi, At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Ada At-Tibyan fi ulumil Quran, itu Ibnu Qayyim. Ini At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Begitu. Karya Imam Nawawi, ulama yang wafat tahun 176 Hijriah. Imam Nawawi makamnya di Damaskus. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin. Nah itu Imam Nawawi. Ini kitab lagi namanya Tibyan. Masih banyak di sana adab-adab yang lain. Saya kira kata Tuhan Musanya kita segini udah cukup. Dalam memaparkan adab-adab baca Quran. Kata Tuhan Musa. Kata saya yang ikut menyampaikan. Saya kira mulai dari sini cukup. Udah segini aja cukup dah. Jangan jam 12 ya. Segini aja. Wassalamualaikum. Silakan kalau ditanya. Dari antara ini atau di luar semua doa dibersihkan.